ya baik kelakuan kamu. Kamu udah nggak punya apa-apa, kerja cuma jadi kuli bangunan, masih bisa-bisanya selingkuh. Aku tuh males sebenarnya udah jadi istri kamu, sengsara banget hidupnya. Ingat ya, aku tuh udah mau cerai sama kamu. Lu apa, guys? Kamu kurang ajar banget ya. Kamu udah bikin itu hancur. Kebetulan banget nih ada Pak Arif. Mulai hari ini ya, kamu jangan lagi bekerja di tempat ini. Duh, aku bingung juga ya mau ngapain hari ini. Soalnya Pak David bilang untuk mulai kerjanya kan masih besok lusa. Ternyata bingung juga kalau misalkan nggak ada kerjaan. Ini istri aku kemana ya? Nih, Pak David ngapain ya nelfon? Halo, Assalamualaikum. Saya lagi di rumah, Pak. Katanya mulai kerjanya kan besok lusa. Oh gitu. Ya udah. Berarti saya berangkat sekarang ya, Pak? Oh ya udah, kalau kayak gitu saya langsung ke lokasi, Pak. Oke, Assalamualaikum. Ini tumben-tumbenan ya. Pak David nyuruh aku, biasanya kan dia sentimen banget sama aku. Dari proyek yang kemarin aja dia selalu cari gara-gara sama aku. Tapi kenapa sekarang malah aku duluan yang disuruh ya buat membersihkan tempat yang bakalan dibangun kafe itu. Yaudah deh, mending aku sarapan dulu. Aduh, kok mati sih? Ini udah habis gasnya kalau gini. Mana yang kemarin udah kebeli baju lagi. Gak enak banget kalau jadi orang miskin. Satu-satunya solusi nih kayaknya emang makan di luar aja sih. Win? Duh, ternyata kamu ada di dapur. Aku ini sekarang mau berangkat kerja. Aku barusan ditelepon sama mandiraku, katanya aku disuruh membersihkan di area yang bakalan dibangun kafe itu. Jadi ya mau nggak mau sekarang aku harus berangkat kerja. Ya udah berangkat aja. Kamu udah masak atau belum? Soalnya aku lapar banget. Kalau misalkan aku nggak sarapan buat berangkat kerja, terus gimana? Aku kan nggak bawa duit. Duit kan udah aku kasihkan sama kamu semua tadi malam. Kamu gimana sih? Ya habislah apa yang dikasih kamu, Bay. Lagian itu kan nggak seberapa, Bay. Itu gampang banget buat ngabisinnya. Kamu minta sarapan hari ini. Ya aku nggak masak lah, Bay. Ya kalau misal kamu makan, kamu kasihnya yang lebih juga. Loh, uang yang kemarin kan itu lebih dari cukup, Win. Kalau cuma untuk buat beli bahan buat masak, Win. Terus, Ya terus, kopi juga aku nggak dibuatin sama kamu, terus makan juga nggak disiapin. kamu pikir aku mau pakai baju itu aja? Ya enggak lah, Bay. Kamu pikir hidup itu cuma soal makan, makan, dan makan? Bukannya di gajian pertama kemarin aku udah kasih uang buat kamu beli baju ya, Win? Ya terus aku mau pakai baju itu aja, Bay. Aku harus nggak bisa kelihatan miskin, Bay. Aku nggak bisa banget. Kamu ngerti apa enggak sih, Bay? Mulai sekarang ya, Bay. Kalau misal kamu tetap ngasih aku duit yang segitu-gitu aja, aku tetap nggak bakal bikinin kamu sarapan. Maksud kamu apa, Win? Kamu bilang nggak bakalan bikinin aku sarapan. Terus aku mau makan apa, Win? Kamu kan istri aku, udah kewajiban kamu buat masakin aku. Dan aku udah melaksanakan tanggung jawab aku sebagai seorang suami. Aku udah ngasihkan nafkah sama kamu, Win. Ya tapi itu nggak cukup, Bay. Ya kita kan harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi kita, Win. Ya nggak bisa lah, itu kan tanggung jawab kamu. Ya kalau misalnya pengen semuanya terpenuhi, ya kamu harus apa kayak ngapain gitu, nggak kerja cuma kuli bangunan aja, Bay. Itu nggak bakal cukup. Kebutuhan perempuan itu banyak loh, Bay. Nggak cuma makan aja. Terus kenapa kamu memilih nikah sama aku, Win, kemarin? Waktu itu kamu bilang bakalan nemenin aku dalam keadaan susah ataupun seneng, Win. Sekarang giliran kita susah, kamu malah marah-marah sama aku. Kamu
serius Bay, kamu nikah buat ngajak aku susah? Padahal aku udah nentang orang tua aku, kan aku yakin sama kamu, Win. Tapi ternyata Yakin buat diajak susah, Bay? Kamu pikir enak jadi susah? terus kenapa kamu dulu mau sama Ya karena aku taunya kamu tuh orang kaya, Bay. Jadi aku sekarang emang nyesel banget nikah sama kamu. Kamu harus hati-hati kalau ngomongin. Hargai aku juga sebagai suami kamu. Meskipun kita hidup susah, setidaknya kita masih bisa makan. Itu udah harus bersyukur, Win. Itu banget Banyak sih, Bay. banyak orang yang di luar sana dan mereka dengan keluarganya buat makan aja susah, Win. Kamu sudah makan nggak susah, kamu minta yang lebih, Win. Kamu juga harus bersyukur, Win. Bukan malah seperti ini. Apa kamu mau jadi istri yang durhaka terhadap suaminya? Dari kemarin-kemarin aku udah nggak pernah negor kamu. Cuman karena kali ini kamu udah kelewatan banget. Ya, aku harus Aku negur bodo kamu. amat lah, aku mau kayak gimana. Yang penting aku ngerasa nyaman, Bay. Aku ngerasa nyaman karena aku udah beli baju, udah beli pakaian yang bagus. Ya harusnya kamu juga hargain aku lah, Bay, sebagai perempuan. Aku nggak bisa diajak miskin, Bay. Iya udah. Tapi kapan sih aku kayak gini, Bay? Ya udah, kalau misalkan uang itu udah kamu habisin buat kepentingan pribadi kamu dan kamu udah nggak bikinin aku sarapan, nggak bikinin aku kopi, ya udah, aku nggak apa-apa, aku ikhlas. Karena aku kerja juga emang cuma buat kamu kok, Win. Tapi ingat ya, Win, aku juga butuh makan. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu habisin aja uang itu. Nggak habis. Aku bakalan kerja lagi buat cari uang untuk kesenangan kamu. Kok malah jadi kayak gitu sih? Kayak dia yang paling sedih gitu. Mending gak makan daripada aku terlihat miskin di depan teman-teman aku. Wah. Arif kemana ya? Katanya udah ada di depan parkiran, tapi kenapa dia masih belum nyampe di sini? Aku mau nanya tentang pembangunan kafe yang akan dibangun di tempat ini. Itu udah berjalan atau enggak ya? Soalnya selama beberapa hari ini aku udah nggak dapet kabar dari Arif, dan Arif juga nggak pernah ngabarin aku. Dan ada satu hal penting yang harus aku tanyakan juga sih sama Arif. Aku harus tanya kabar seseorang yang udah lama banget aku nggak denger kabarnya. Tapi ngomong-ngomong, Arif kemana ya? Aduh, mana handphone aku ada di dalam lagi. Tas aku juga ada di dalam mobil. Putri? Pak Arif, Iya, barusan saya masih lihat lahan yang bakal kita bangun sebuah kafe, dan kebetulan itu saya lihat mobil Bu Putri datang, jadi saya langsung nemuin Bu Putri. kirain Pak Arif masih belum datang, soalnya kan Pak Arif bilangnya sudah dari parkiran, tapi nyampe parkiran ini udah nggak ada orang, tahu nggak? Ini kan udah jam berapa, Bu? Masa iya saya datang ke tempat kerja telat? Jadi nggak mungkin lah. Juga sih. Oh iya Pak, gimana? Proyeknya ini udah berjalan kan? Soalnya udah dari beberapa hari kemarin saya itu udah nggak dapet kabar ya dari Pak Arif. Gini Bu, kalau masalah mulai apa belumnya masih belum dikerjakan, ini kan masih tahap survei lokasi, dan lokasinya itu masih sedikit kotor, jadi nanti bakal kita upayakan untuk bersihin dulu, jadi kita nanti nyeket gambarnya itu jadi enak seperti itu Bu. Tapi ini bahan-bahannya udah lengkap semua, dan tukang-tukangnya juga udah dikabarin semua kan Pak? Ya kalau masalah itu udah semua kok Bu, tinggal bahan-bahan kan tinggal kita datangkan aja. Kalau masalah tenaga tukang itu kan kita udah emang punya Bu, dan ya untuk yang nangan itu mandornya kan kita udah punya sendiri, jadi tinggal realisasi aja nantinya. Kita tinggal cari hari baiknya aja untuk memulai semua pekerjaan kita. Ya udah kalau gitu saya pasrahkan semuanya sama Pak Arif ya. Saya percaya kalau Pak Arif itu bisa pegang proyek ini, dan Pak Arif juga nggak main-main kan sama saya, dan Pak Arif juga nggak kira bohongin saya tentang masalah keuangan atau tentang apapun itu. Bu, saya kerja sama Bu Putri bukan
1 bulan, 2 bulan atau baru 3 bulan Bu. Saya udah kerja sama Putri dan udah bertahun-tahun, dan pernah saya itu melakukan kecurangan dalam pekerjaan saya, apalagi kerjaan sama Putri. Gak pernah kan Bu? Jadi Iya, saya emang gak selalu pernah. menjaga amanah yang Ibu berikan pada saya. Soalnya kan saya juga cari nafkah di situ. Masa ya saya mau merusak reputasi saya sendiri di pekerjaan saya. Ya bagus deh Pak Arif, kalau kayak gitu saya percaya banget, 100% saya percaya sama Pak Arif. Soalnya sekarang itu banyak karyawan yang berkhianat nih sama bosnya. Saya takut Pak Arif kayak gitu, tapi saya lihat-lihat Pak Arif nggak kira kayak gitu kok. Nah itu kan hanya sebagian orang seperti itu Bu. Itu kan ya mungkin karena terbawa gaya hidupnya aja. Kalau misalkan gaya hidupnya biasa-biasa aja, nggak terlalu mikirin perkataan orang, ya penting kita cukup aja. Oh ya Rif, terlepas dari bahan-bahan di proyek, kabar orang itu gimana? Kabar si Joni atau pekerja kita yang bakal kerja di sini? Apaan sih Rif, aku nggak tanya orang itu. Orang yang ini loh, dia. Kamu nggak ngerti? Iya saya ngerti, ini cuma mancing Bu Putri aja. Saya paham arah pembicaraan Bu Putri itu kemana, saya paham. Ya dia baik-baik aja sih, dan dia juga tetap kerja kok. Tetap kerja, berarti sekarang dia udah kerja? Iya, dia juga terlibat dalam proyek ini kok. Jadi ya kalau misalkan Bu Putri kangen atau apa, nanti bisa datang ke lokasi ya. Apaan sih Rif, saya itu cuma nanya orangnya kayak gimana, kabarnya gimana. Ya Bu. Saya nggak kangen-kangenan kayak gitu. Apaan sih, lebay banget Pak Arif sekarang. Soalnya kan dia itu minta pekerjaan sama saya. Saya itu nggak enak kalau sampai dia itu nggak dipekerjakan sama Pak Arif. Kan Pak Arif tahu sendiri keadaannya sekarang kayak gimana. Kenapa harus ditaruh di lokasi seperti ini sih Bu, di proyek kita? Kenapa nggak jadi asisten rumah tangga Bu Putri biar tiap hari ketemu? Ya nggak kayak gitu juga caranya Pak Arif. Terus mau ditaruh di mana? Saya kan juga nggak enak, soalnya dia mintanya emang di tempat itu. Saya udah maksa nih buat di tempat yang lebih nyaman, lebih teduh, kan nggak di panasnya kayak gitu. Tapi orangnya malah minta di tempat kayak gitu, ya nggak apa-apa. Saya juga malah senang banget kalau nambah 1 pekerja. Cuman saya kasihan sama dia Pak Arif. Saya prihatin banget. Pengen saya bantu, tapi saya harus bantu kayak gimana saya juga nggak tahu. Ini Bu Putri kasihan dalam bentuk seperti apa? Kasihannya hanya karena sesama manusia, atau kasihannya ya karena sayang? Beda banget. Saya kasihan itu karena sesama manusia dan kita saling kenal. Karena kan manusia itu harus saling membantu. Berarti Bu Putri itu orang sosok yang peduli sama orang lain. Pak Arif mikirnya kemana sih? Ya udah Pak Arif, kalau gitu saya mau ke lokasi bentar buat survei ini, buat survei barang-barang yang belum selesai atau bahan-bahan yang belum datang, gimana? Ya nggak apa-apa sih Bu, tapi saya ini mau sarapan dulu, soalnya tadi buru-buru nggak sempat sarapan di rumah. Bu Putri kalau mau nitip satu bisa telepon atau WA saya aja nanti ya. Saya titip minuman ini deh Pak Arif, minuman yang segar-segar sekalian sama pekerja-pekerja yang lain ya. Soalnya ini panas banget, kasihan. Ya siap Bu. Ya udah kalau gitu saya kesana duluan. Iya, Nanti Bu. uangnya saya ganti ya. Ya. Akhirnya udah hampir selesai. Aduh, ternyata capek juga ya membersihkan tempat ini sendirian. Aku pikir bakalan ada temennya buat bersihkan ini. Kayak gini banget ya jadi seorang kuli bangunan. Belum lagi besok masih harus ngebangun yang ada di depan ini. Aduh, aku udah hampir 3 jam buat bersihkan ini tapi masih belum kelar juga.
mending aku duduk di sini dulu kali ya. Ya buat istirahat lah. Ntar lagi aku bakalan lanjutin lagian. Mandor itu kan cuman minta buat aku bersihkan tempat ini. Ini udah mau selesai. Aduh. Oh, seperti ini kerjaan kamu, hah? Kalau gak diawasi, duduk-duduk, hah? Ini masih jam kerja, belum jam istirahat. Ngapain kamu istirahat di sini? Hah? Di sana masih kotor tau nggak? Saya minta maaf Pak sebelumnya. Tadi saya udah bersihkan ini, nggak istirahat sama sekali Pak. Saya capek banget karena saya pikir bakalan membersihkan berdua, tapi ternyata saya malah sendiri Pak. Di sini kamu kerja, hah? Nih yang nyuruh kamu. Meskipun kamu sendiri, kamu harus bersihkan semuanya, tahu nggak? Ya, ini kan udah saya bersihkan untuk bagian dalam, Pak. Cuman tinggal bagian luar, tinggal sedikit aja. Jadi saya minta waktu buat istirahat sebentar, Pak. Lagian ini kan juga udah jam istirahat. Jam istirahat masih kurang 15 menit. Seharusnya kamu masih tetap bekerja. Hah? Kalau atasan aku tahu kamu kerjanya seperti ini, hah? Aku yang dimarahin bukan kamu, tahu nggak? Hah? Kamu bisa bekerja apa enggak? Kalau kamu gak bisa kerja, mendingan kamu gak usah kerja besok. Saya heran ya, Bapak ini punya masalah apa ya sama saya? Dari proyek yang sebelumnya saya juga dibilang salah, padahal saya sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang udah ditentukan oleh CV. Tapi kenapa saya selalu kena marah ya? Pekerjaan kamu beda dengan yang lain. Hah? Kalau yang lain itu giat, tahu nggak? Kamu males-malesan. Hah? Ya maklum lah kalau aku marah-marah. Perasaan di antara semua kuli bangunan, cuman saya deh yang paling rajin dan saya nggak pernah perhitungan tentang waktu. Ya buktinya coba lihat kalau Bapak nyuruh kuli yang lain. Saya yakin jangankan buat bersihkan di luar, di dalam aja pasti nggak bakalan selesai. Jangan terlalu banyak ngomong deh. Di sini mandornya itu aku, bukan kamu, tahu nggak? Hah? Kamu di sini cuma kuli. Kamu harus patuh dengan omongan aku. Kalau enggak ya, aku bakal bikin masalah dalam hidup kamu. Aku bakal bikin hidup kamu gak tenang, tahu nggak? Seharusnya mandor itu kan memberikan contoh yang baik, tapi Bapak dari tadi pagi kan belum datang ke sini, malah keduluan saya. Mandor itu terserah mau datang kapanpun. Karena mandor gak harus bekerja, hah? Cuma ngawasin doang. Ya udahlah, terserah Bapak aja. Berarti karena saya kata Bapak udah ambil waktu istirahat dulu, ya udah. Saya lanjutkan, berarti sisa waktu istirahat saya adalah 10 menit. Saya bakalan lanjutkan sebentar lagi. Nanti setelah saya lanjutkan, saya berarti ada waktu istirahat 10 menit kan? Pokoknya kalau aku lihat kamu masih males-malesan seperti ini, ya, aku bakal siksa, tahu nggak? Yang penting kan yang dilihat adalah pekerjaannya, hasil pekerjaannya, bukan malah dilihat saya istirahat jam berapa atau jam berapa. Yang penting kan kerjaan saya beres. Di sini atasannya kamu itu aku, hah? Mandornya itu aku, tahu nggak? Kamu mau bekerja jungkir balik, ya, itu terserah aku. Dan kapan kamu mau istirahat itu terserah aku. Kalau enggak, ya bulan depan bayaran kamu aku tahan. Mau? Kok malah jadi kebayaran? Saya juga punya istri, Pak. Istri saya juga butuh makan. Masa bodoh dengan istri kamu? Hah? Mati pun bukan urusan aku, tahu nggak? Makanya kalau kamu pengen pekerjaan kamu di sini enak-enak aja, kamu harus nurut sama mandor kamu. Saya kan udah nurut, Pak. Hal seperti apa yang kemauan Bapak yang nggak saya turutin? Saya udah nurut kok. Padahal awalnya kan yang disuruh bersihkan di sini bukan saya, Pak. Bapak khawatir kan? Takut pekerjaan ini nggak selesai dan dimarahin sama Pak Arif. Makanya Bapak nyuruh saya. Pokoknya dalam jangka waktu 5 menit di sebelah sana itu harus sudah bersih. Awas saja kalau kamu masih melakukan kesalahan, ya. Kalau belum bersih, Bentar. Itu kan bukan lahan yang bakalan dibangun. Kenapa harus dibersihkan? Kan saya cuma diminta untuk bersihkan sebelah sini. kamu budek apa gimana sih? Mandornya aku. Aku langsung disuruh atasan buat bersihin itu. Hah? Kamu harus nurut aja. Kalau enggak aku potong gaji kamu. Mau? Kenapa harus ke gaji sih, Pak? Padahal kerjaan saya udah beres.
Ya udah, kalau kayak gitu saya mau bersihkan tempat ini. Sekarang Bapak lanjutkan. Udah, sana. Macam-macam. Makanya jangan cari muka di depan Pak Arif. Pak Arif sampai baik sama kamu. Awas saja kamu, aku bakal siksa hidup kamu. Itu dia Bayu. Bayu lagi bersih-bersih. Semoga aja Bayu itu masih mau yang ngobrol sama aku. Duh, aku malah deg-degan lagi yang mau ngobrol sama dia. Aku takut dia nggak mau ngomong sama aku, dia malah mau menjauh sama aku. Gimana ya? Apa aku coba aja samperin dia? Siapa tahu dia itu udah mereda emosinya. Aku harus samperin. Bye. Loh. Lagi sibuk ya? Putri, kamu mau bareng sama siapa kesini, Put? Aku sendirian lah. Aku barusan lagi keliling aja, terus aku nggak sengaja kelihatan kamu. Oh gitu. Iya, pengen ngobrol aja sama kamu. Ini kayaknya aku udah waktunya istirahat deh, Put. Yaudah, kalau misalkan kita mau ngobrol di tempat duduk itu aja yuk. Yaudah, yuk. Gimana Bay, pekerjaan kamu di sini enak ya? Atau ada keluhan? Ya, lumayan lah, Put. Dari proyek kemarin juga aku dapat uang juga lumayan. Terus di sini ini katanya mau dibangun kafe. Nah, sebenarnya aku baru dikasih tahu tadi pagi sama mandornya buat bersihkan tempat ini. Tadi mandornya datang cuma buat datang marah-marah sama aku. Kenapa marah-marah? Ya biasalah, dia selalu cari gara-gara, mungkin karena kedekatan aku sama Pak Arif kali ya. Oh gitu. Terus kamu ada kepentingan apa di sini, Bu? Oh ya nggak ada, aku cuman ngecek-ngecek aja. Terus aku juga ketemu sama Pak Arif barusan buat ngobrolin tentang proyek ini. Oh gitu. Dan aku juga emang mau main-main ke sini sih. Terus aku nggak sengaja lihat kamu, Bay. Emang nggak apa-apa ya aku kalau ngajak ngobrol kamu? Emang kenapa, Put? Lagian sekarang memang waktunya istirahat kok. Ya aku takut nanti ada yang marah, Bay. Ya lagian kita ngobrolnya juga ngobrol biasa aja, masalah kerjaan. Istri aku juga nggak bakalan masalah kok. Ya syukur deh kalau kayak gitu. Tapi kamu sama istri kamu baik-baik aja kan? Sebenarnya aku malas buat bahas masalah rumah tangga aku sama kamu, Put. Emang ada apa, Bay? Kalau kamu mau cerita nggak apa-apa. Mungkin kamu butuh temen curhat atau butuh temen buat ngasih saran sama kamu. Udahlah, nggak apa-apa, Put. Kayaknya bener apa yang dibilang orang tua aku, Put. Dia nggak bakalan bertahan lama sama aku. Ya buktinya sekarang kita udah sering cekcok masalah-masalah kecil dan dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Maksudnya nggak memenuhi sebagai seorang istri itu? Ya aku mau berangkat aja, dia nggak bikinin sarapan, dan ya banyak kewajiban-kewajiban dia yang nggak dia penuhin. Tapi ya udahlah, mungkin karena memang hidup kita susah mungkin ya, dia jadi nggak tahan, dan dia juga bilang menyesal menikah sama aku. Perasaan dulu istri kamu itu sayang banget deh Bay sama kamu, dan aku juga nggak nyangka kalau hari ini kamu bakal cerita kayak gini sama aku. Soalnya nih ya, yang aku tahu dulu itu istri kamu berasa kamu itu hanya cuma punya dia, Bay. Ya ternyata aku udah tahu semua sekarang, Put. Apa yang diomongin kamu dulu ternyata bener semua. Ternyata istri aku yang fitnah kamu. Makanya kenapa aku sampai memilih menikah sama Windy. Aku juga minta maaf sama kamu, Put, tentang kejadian itu. Mungkin seandainya aku lebih percaya sama kamu, aku nggak bakalan seperti ini. Ya udah Bay, itu kan udah berlalu, jadi kita nggak usah bahas kayak gitu.
Oh iya, kamu mau sampai kapan jadi kuli bangunan kayak gini, Bay? Aku rasa kamu gak perlu ikut campur deh, Put. Aku mau sampai kapan kerja seperti ini, yang penting kerjaan aku halal. Kalau misalkan kamu emang niat mau bantu aku, ya kamu ikutin aja apa mau aku. Kamu marah? Ya aku gak suka aja kamu itu terlalu dalam ikut campur urusan ini. Iya, kan aku cuman pengen bantu pekerjaan kamu yang lebih bagus, Bay. Sekarang aku mau tanya sama kamu, Put. Apa kamu tega ngeliat aku nggak bahagia sama orang yang bareng sama aku sekarang, Put? Aku melakukan ini karena aku pengen tahu dia itu sebenarnya beneran sayang atau enggak sama aku, Put. Aku cuma pengen membuktikan omongan orang tua aku aja. Kalau dia bisa aku ajak hidup susah dan bertahan selama 1 tahun aja, berarti dia emang sayang sama aku, Put. Tapi ini belum nyampe 1 bulan loh, Put. Iya, aku paham sih apa maksud kamu. Ya kan aku cuma nanya aja, Bay. Selepas itu terserah kamu semua. Aku cuma nanya aja kok. Meskipun kamu mau jadi kuli bangunan seterusnya, aku juga nggak apa-apa. Aku cuma pengen membuktikan aja omongan orang tua aku ini benar atau enggak tentang Windy. Karena aku yang memaksakan kehendak buat menikah sama dia. Ya aku pikir keputusan aku ini benar, tapi ternyata feeling orang tua itu lebih kuat daripada aku, Put. Makanya kamu itu harus nurut sama orang tua kamu. Jangan keras kepala. Kamu itu sosokan ngebantah orang tua kamu, tapi ujung-ujungnya Ya karena semuanya salah. Karena aku waktu itu kesel sama kamu, Put. Karena Windy bilang kamu pacaran sama laki-laki lain dan temennya dia. Dan kenapa kamu itu nggak percaya sama aku, Bay? Kamu malah percaya sama orang Ya itu. karena aku pernah mergoki kamu jalan bareng sama laki-laki itu, Put. Ya aku pikir dia bener pacar kamu. Ternyata dia tuh malah setengah cowok dan setengah cewek. Ya karena aku nggak tahu. Terus sekarang kamu udah percaya sama aku kan? Ya aku percaya, tapi kan udah terlanjur, Put. Aku udah nikah sama orang lain. Ya juga sih, enggak. Aku cuma cerita aja sama kamu kalau kamu hari ini tuh percaya atau enggak kalau itu bukan pacar aku. Sekarang aku udah percaya. Tapi Terus kamu nggak kalau- marah lagi sama aku? Ya aku udah nggak marah kok sama kamu. Kalau seandainya waktu itu aku percaya sama kamu, Put, mungkin sekarang yang jadi istri aku itu ya kamu, Put. Ya pastilah, Bay. Cuman kita nggak usah bahas itu deh. Mending kita bahas tentang pekerjaan kamu yang mungkin kamu ada kendala di sini atau ada yang suka jahat sama kamu. Ya udahlah, kalau cuman masalah itu bisa aku atasi sendiri. Lagian kalau aku dibantu sama kamu, semuanya nggak bakalan semurni ini, Put, dan sealami ini. Tapi mandor yang satu itu ya, Put, dia tuh selalu cari gara-gara sama aku. Bentar deh, mandornya itu ciri-cirinya kayak apa ya, Bay? Soalnya ini semuanya yang ngurus kan Pak Arif. Aku juga kurang tahu nih sama masing-masing yang kerja di sini. Ada, tapi aku males banget buat bahas masalah itu, Put. Iya, Yang penting aku masih bisa ya mengatasi orang itu. Lagian dia juga masih nggak terlalu kelewatan sih menurut aku. Karena ini hanya sebatas pekerjaan, dia marah karena pekerjaan, bukan marah karena urusan pribadi. Kalau udah urusan pribadi dia ikut campur, baru aku bakalan kasih pelajaran sama orang itu. Kayaknya semuanya bakalan terjawab sebentar lagi, Put. Dan aku harus bener-bener hati-hati sama orang itu. Karena dia itu bener-bener cari muka di depan Pak Arif. kamu nggak usah minder ya, Bay, sama orang itu. Keburukan itu pasti kedengeran baunya, Bay. Iya sih, tapi apa ya, Put? Orang itu Kamu takut Pak Arif itu mecat kamu. agak mungkin lah. Dia kan tahu aku siapa, Put. Tapi ya udahlah, Iya juga kita sih. nggak usah bahas masalah itu. Pak Arif belum datang ke sini. Jadi aku itu kan si kuli bangunan sialan itu ngapain ngobrol sama perempuan itu. Tapi kayaknya ini kesempatan bagus buat aku ngancurin hubungannya sama istrinya. Untung aja dulu aku sempat minta nomor
dari istrinya si kuli bangunan itu. Aku bakal foto dia dan nanti aku bakal tunjukin sama istrinya. Kalau perlu aku telepon bentar lagi supaya istri kuli bangunan itu datang ke sini. Iya. Aku harus telepon sekarang juga dan aku harus tunjukin foto ini di depan istrinya. Di sini kali ya. Tapi kenapa Pak Davidnya belum di sini? Kenapa harus nyariin sih? Lagian kenapa sih kok disuruh ke sini ya? Kayak penting banget lagi ngomongnya. Gak apa-apa deh, siapa tahu memang penting. Siapa tahu aku hari ini punya kejutan. Bu Indi, Ada, Fit? udah dari tadi. Ya, enggak sih Pak, barusan Pak. Oh, saya minta maaf ya karena udah menyita waktu Bu Indi. Enggak apa-apa Pak, tapi apa yang mau disampaikan Pak David sama saya Pak? Ini saya mohon maaf. Ini masalahnya masalah keluarga Bu Indi. Ya seharusnya saya gak ikut campur dalam masalah ini. Tapi saya merasa kasihan dengan Bu Indi. Ya saya harus ngomong jujur. Kalau sekarang suami Bu Windy itu lagi berduaan sama wanita. Maaf, saya nggak salah dengar Pak. Maksudnya berduaan, oh mungkin teman kerja, mungkin ya Pak. Saya ini mandornya. Ya saya tahu mana karyawan saya, mana orang asing. Kalau semuanya Bu Windy gak percaya, saya sudah memfoto suami Beneran Pak? Bu Windy. Iya Pak. Kok bisa Pak? Pak, ini yang perempuan siapa Pak? Ya, Nggak tahu ya Pak. itu yang saya nggak tahu. Kalau bukan selingkuhan, mana mungkin dia nyamperin di tempat kerjanya dan kayaknya mesra seperti ini. Nah, tapi nggak mungkin Pak, karena ya Bapak tahu lah ya, suami saya itu bukan orang yang kaya atau bukan orang yang berpandang gitu, bukan Pak. Jadi nggak mungkin kayaknya kalau misal selingkuh. Ya terserah Ibu aja mau percaya atau enggak. Yang terpenting di sini saya sudah menyampaikan kejujuran supaya nantinya Ibu Indi gak menyesal di belakang hari. Saya bingung sih Pak sebenarnya. Ya kalau Bu Windy bingung, mendingan Bu Windy tanya langsung sama orangnya. Mumpung wanita itu belum pergi dan masih di Saya tempat boleh itu. datang ke tempat kerjanya Pak. Ya gak apa-apa, ini kan demi Tapi Pak, Bu Windy. emang boleh orang asing datang ke proyek seperti itu Pak? Ya saya sudah melarang semua karyawan saya untuk berhubungan sama orang di luar karyawan saya, termasuk istrinya ketika lagi bekerja. Terus Ya, kenapa perempuan itu bisa masuk Pak? ya ini salah suami Bu Windy. Dia emang sangat membangkang. Ya mohon maaf, ada hal yang penting yang harus saya omongin juga. Pekerjaan suami Bu Windy itu sangat tidak becus dan lelet. Kenapa? Ya saya memberikan gaji yang sedikit karena ya dia tuh gak rajin. Pak, sebenarnya ya kalau gitu saya ngerasa salah juga sih Pak sebagai istrinya. Tapi saya juga ngerasa nggak perlu minta maaf atas semua perbuatannya. Tapi gimana ya Pak? Kalau misal Bapak menganggap suami saya itu seperti itu, nggak apa-apa dipecat aja Pak. Ya bentar lagi pasti saya bakal mecat suami Bu Indi. Saya minta maaf. Ini yang harus saya lakukan. Saya harus tegas sama karyawan saya supaya tidak menjadi contoh sama karyawan yang lain. Kalau seumpamanya semua karyawan seperti suami Bu Indi, pekerjaan nggak bakalan beres. Ya saya juga gak keberatan sih Pak kalau misal suami saya dipecat dari kerjaannya. Lagian juga yang dia kasih nggak seberapa sama saya. Dan saya juga tahu saya bentar lagi arahnya mau kemana setelah suami saya dipecat. Berarti Bu Windy sekarang gak marah suaminya berduaan dan bermesraan sama wanita lain.
nggak tahu diri banget ya Pak suami saya itu. Ya udah Pak, tunjukin aja jalannya, saya mau nyamperin sama suami saya bakal cerain dia sekarang. Seharusnya harus melakukan tindakan seperti itu supaya suami Bu Indi itu nggak semena-mena sama Bu Indi. Hah? Itu emang semena-mena banget Pak dari dulu. Sebenarnya saya udah nggak tahan banget berumah tangga sama dia Pak. Sebenarnya saya makasih banget sama Pak David udah ngasih tahu foto itu sama saya. Jadi saya sekarang udah tahu Pak, saya mau ngapain Pak. Baguslah. Ya, kalau saya di posisi Bu Windy, pasti saya langsung hajar orang yang saya sayangin lagi berduaan sama perempuan. Pak, maaf ya Pak, sebenarnya saya nggak bisa ngontrol emosi saya Pak. Ya udah nggak apa-apa, itu emang lumrah. Ya udah, Bu Windy segera datangin ke sana sebelum ya bukti nyata itu pergi. Ya udah kalau gitu saya mau nyamperin suami saya dulu Pak. Ya udah, orangnya ada di sebelah sana, Bu. Makasih ya Pak. Iya. Ternyata sangat gampang untuk memprovokator pasangan itu, sehingga dia bakal marah dan bakal bertengkar lagi. Makanya jangan macam-macam sama saya. Apapun bakal saya lakukan untuk menghancurkan orang itu. Selama ini Pak Arif selalu fokus sama pekerjaan aku. Tapi semenjak dia jadi karyawan di sini, Pak Arif memperhatikan orang itu. Oh gini ya baik kelakuan kamu. Kamu udah nggak punya apa-apa, kerja cuma jadi kuli bangunan, masih bisa-bisanya selingkuh. Lagian aku juga udah bosen Bay tinggal sama kamu jadi orang miskin. Aku mau cerai aja Bay sama kamu. Win, Apa? kamu apa sih Win datang malah nampar aku, Win? Kamu tuh nggak tahu diri banget ya Bay. Aku tuh males sebenarnya udah jadi istri kamu, sengsara banget hidupnya. Ingat ya, aku tuh udah mau cerai sama kamu. Kamu nggak apa-apa Bay? Win, Apa? semenjak kapan kamu jadi kasar seperti ini, Win? Ya kan gara-gara kamu. Selama aku nikah sama kamu, aku nggak pernah ngajarin kamu kasar, Win. Kalau misalkan kamu memang mau cerai sama aku, ya udah. Hari ini juga aku bakalan ajukan perceraian kita. Banget. Kamu bukannya minta maaf ya Bay? Seharusnya kamu yang minta maaf sama aku, Win. Ya kamu lah. Udah deh, daripada kamu cuman ganggu kerjaan aku di sini, mending sekarang kamu pergi dari sini. Udah muak banget sama kamu, Win. Dari dulu aku udah sabar, Win. Kita belum nyampe 1 bulan ya, Win. Hidup susah, sengsara seperti ini, Win. Dan kamu udah bilang kamu nggak kuat bareng sama suami kamu yang cuman kuli bangunan ini. Dari kemarin-kemarin aku udah, sebelum aku jadi kuli bangunan, aku memenuhi semua kebutuhan kamu, Win. Apapun yang kamu minta aku udah turutin. Tapi giliran kita udah susah, kamu malah mau seenaknya sendiri dan kamu mau menceraikan aku. Oke, nggak masalah, Win. Memang bener kata orang tua aku, kamu tuh emang nggak pantas buat jadi istri aku. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu nggak apa-apa? Udah, gak apa-apa, Put. Baiknya aku harus susulin istri kamu deh biar kita itu nggak salah paham, Bay. Lagian ini cuma salah paham aja sih, aku susulin dulu ya. Kurang ajar banget sih, Windy. Oh bagus ya, hah? Kamu gak dengerin apa yang aku omongin tadi? Hah? Kamu masih ngulangin kesalahan yang sama. Kamu masih santai-santai. Hah? Seharusnya kamu tuh udah beres. Coba lihat di sana. Belum beres kan? Kamu tuh gimana sih? Gak becus banget. Pak, saya udah berusaha buat beresin. Coba lihat. Sekarang yang di sini udah beres semua kan? Lagian, ini masih jam 1 siang, Pak. Dan saya kerja di sini sampai jam 4 sore. Masih ada waktu buat bersihkan itu. Bukan cuma itu ya pekerjaan kamu. Aku bakal tambahin pekerjaan kamu. Makanya kamu harus giat dan harus selesai secepat mungkin. Karena masih banyak pekerjaan yang menunggu kamu, tahu nggak? Saya bakalan selesain. Kamu kurang ajar banget ya. Kamu udah bikin itu hancur. Kebetulan banget nih ada Pak Arif. Mulai hari ini ya, kamu jangan lagi bekerja di tempat ini. Karena kamu udah bikin rusak itu barang.
Kenapa sih kok Iya, Pak. marah-marah gitu? Pak, saya minta maaf, Pak. Orang ini udah gak becus. Pekerjaannya lelet dan barang itu dihancurkan sama pekerja ini, Pak. Kamu sebagai atasan harusnya bijaksana. Kamu jangan marah-marah seperti itu. Mana mau betah kalau misalkan orang kerja terus kamu marah-marah terus. Pak, tapi menurut saya pekerjaan saya udah bener, Pak. Saya harus ngasih pelajaran sama karyawan yang memecahkan barang di sini, Pak. Kalau enggak, anggaran kita bakal membengkak, Pak. Cuma gara-gara karyawan seperti ini, Pak. Iya. Udahlah, sekarang gini aja. Aku juga udah muak sebenarnya. Barang ini emang barang yang udah nggak dipakai. Aku sengaja emang pecahin biar aku mudah buat membuang barang ini. Kata siapa itu gak dipakai? Hah? Itu masih berguna, tau nggak? Mbak, apa lagi? Mbak itu salah paham. Saya tuh nggak ada hubungan apapun sama Bayu. Saya sama Bayu itu cuman sekedar kenal aja. Dan asal Mbak tahu ya, Bayu itu nggak sebagai kuli bangunan kerjaannya. Yang paling tahu suami saya itu ya saya. Udah jelas-jelas dia jadi kuli bangunan. Tapi yang tahu pekerjaan dia itu saya, Mbak. Mbak nggak percaya kalau dia itu bukan kuli bangunan. Dan asal Mbak juga tahu ya, dia itu sayang banget sama Mbak. Dan saya tuh nggak ada hubungan selingkuh atau apapun itu yang Mbak fitnah barusan. Aduh, udah deh. Lagian saya juga memang sudah bosen banget jadi istri dia. Bukan karena dia selingkuh atau apa, dia emang udah nggak patut lagi jadi suami saya. Lagian saya emang pengen cerai sama dia, Mbak. Terus Mbak mau cerita apa sama saya? Dia bukan kuli bangunan, maksudnya gimana sih? Saya bakal cerita semuanya asal Mbak itu minta maaf sama Bayu. Ngapain sih minta maaf? Lagian kan dia emang salah. Mbak itu salah paham. Mending Mbak balik sekarang dan Mbak itu minta maaf. Saya bakal ceritain semuanya karena kejadian ini salah paham banget. Ya udah. Ya udah. Udah deh, sekarang gini aja ya, Fit. Loh, Putri, Windy. Kamu ngapain masih kesini lagi, Win? Karena aku udah gak ada urusan sama kamu. Jadi aku yang ngajak dia ke sini, Bay. Aku mau ngasih tahu kamu yang sesungguhnya, kamu yang sebenarnya, dan aku juga mau jujur tentang kamu sama dia. Nggak bisa kayak gini terus, Bay. Mau sampai kapan kamu dicaci maki sama orang ini? Apa sih, Bay? Ya udah kalau kayak gitu. Aku sebenarnya bukan kuli bangunan, Win. Terus? Aku punya perusahaan dan perusahaan itu aku minta tolong buat dihandle ke Putri. Dan aku cuman pengen membuktikan omongan orang tua aku. Kalau misalkan omongan orang tua aku itu benar atau salah. Karena dia bilang kalau kamu itu nggak bakalan setia sama aku ketika aku udah nggak punya apa-apa. Dan ternyata bener. Aku meminta jangka waktu selama 1 tahun sama orang tua aku. Ternyata sekarang nggak nyampe 1 bulan, kamu udah sembarangan, Bil. Kamu udah bilang nggak seneng sama aku dan kamu udah nggak betah sama aku karena kamu udah hidup miskin. Ini serius, Bay? Kamu udah mau menceraikan aku. Ya aku memang sengaja melakukan ini semua, Win. Ya udah, sekarang aku udah mau cerai sama kamu, Win. Dan aku nggak mau ada urusan lagi. Nggak, Bay, aku minta maaf banget sama kamu, Bay. Sekarang kamu minta maaf sama aku karena kamu tahu kan kondisi aku yang sebenarnya. Aku nggak mau hidup dengan perempuan yang penuh dengan sandiwara, Win. Aku nggak mau dalam rumah tangga aku itu ada sandiwara seperti kamu seperti apa yang kamu lakukan sama aku. Tenang aja, hari ini aku bakalan urus semuanya. Sekarang kamu pergi dari sini. Sama kamu, tapi aku minta maaf, Bay. Aku bakalan maafin kamu, tapi untuk balik lagi kayaknya udah nggak bisa. Aku harus fair sama orang tua aku karena omongan orang tua aku itu udah terbukti semua. Sekarang kamu pergi dari sini. Dan buat kamu pikir kafe ini milik orang lain? Kafe ini milik aku dan lahan ini milik aku. Kamu secara nggak langsung kerja sama aku, tahu nggak? Pak, saya minta maaf, Pak. Kenapa? Kamu nggak seneng kan karena kedekatan Arif sama aku? Ya karena dia anak buah aku. Itu hal yang sangat wajar. Iya, Pak, saya kan nggak tahu sama Bapak. Kalau semuanya saya tahu, saya nggak bakal seperti ini, Pak. Pak. Aku nggak mau tahu. Kamu bersihkan tempat ini, termasuk itu, ya sekarang juga. Kalau misalkan nggak bersih dalam waktu 2 jam, aku bakalan pecat kamu.
Iya Pak, saya bakal bersihkan dan saya jamin 2 jam udah beres Ya semua. udah, cepetan. Rif, aku makasih banyak ya Rif atas kerjasama ini. Kamu masih bisa nahan dan gak ngasih tahu sama semua orang kalau misalkan sebenarnya aku tuh bukan kuli bangunan. Karena aku cuma pengen membuktikan omongan orang tua aku. Ternyata apa yang disampaikan sama orang tua aku tuh bener. Saya kan cuma bawaan Pak Bayu, semua perkataan atau perintah Pak Bayu pasti bakal saya laksanakan, walaupun tadi saya udah gede banget sih sama si David itu. Kenapa nggak langsung dipecat aja orang seperti itu? Ya, aku kan kasihan juga Rif. Dia punya keluarga dan dia butuh makan juga. Ya minimal kita kasih pelajaran aja buat dia. Biar dia nggak ngulangin kesalahan yang sama terhadap karyawan yang lain. Ya udah, kalau kayak gitu aku masih mau ngobrol sama Putri. Ya udah, kalau gitu saya awasin David dulu Pak. Takutnya dia malah kabur gede. Ya udah. Baik, ini semuanya udah selesai semua kan? Berarti ini yang proyek yang aku handle ini udah aku serahkan sama kamu lagi ya? Semuanya bakalan aku handle sendiri, Put. Dan aku makasih banyak ya, Put. Kamu sabar banget ngadepin aku. Padahal aku udah sering marah-marah sama kamu. Tapi kayaknya apa yang kita harapkan dulu sampai sekarang kayaknya bakalan terwujud ya, Put. Maksudnya? Ya, harapan kita dulu kan supaya kita bisa hidup bersama seumur hidup, Put. Ya itu kan dulu, Bay. Sekarang Iya. kamu udah menikah kan? Kan sekarang aku udah cerai. Dan Tapi masih belum diurus juga kan? akan diurus hari ini, Put. Dan apa yang kita cita-citakan semuanya bakalan terwujud. Itu pun kalau kamu masih menyimpan perasaan sama aku, Put. Ya, kalau aku nggak ada perasaan sama kamu ya, Bay. Mungkin aku nggak ada di sini sekarang. Dan aku juga nggak kira bantuin kamu tentang masalah kamu sama istri kamu itu. Ya juga ya, kenapa aku nggak kepikiran? Ya udah, kalau kayak gitu doa kita sekarang udah sama-sama terwujud, Put. Aku bakalan ngomong sama orang tua aku tentang masalah ini juga. Setelah itu baru kita bakalan ngobrol bagaimana kita ke depan. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung pulang, Put. Ya udah yuk.